adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja sebuah komponen yang nantinya akan sangat bermanfaat di dalam kita membuat robot yang nanti akan dihubungkan dengan Arduino, yaitu namanya adalah LCD display. Nah, LCD display ini adalah seperti namanya adalah LCD yang untuk menampilkan output display dari visual yang nanti akan kita program. Dan dia ini jenis yang ada di tangan kamu adalah LCD 16x2 atau ada LCD 16 baris dengan ada 16 kolom dengan 2 baris gitu. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau ini ada berapa ya isi LCD-nya tipe apa? 16x2 atau 1602A. Nah, itu tadi yang kayak Kak Abdul bilang, itu menentukan baris dan kolom. Jadi dia itu punya 2 baris dan 16 kolom. Jadi kita bikin kolomnya 1, jadi artinya tuh baris tuh ininya aja di kotak-kotaknya gitu. 1, 2, 3, 4. Jangan kejauhan. Nah, 16 kolom, ini kolom dengan 2 baris. Jadi di sini 1. Nah, jadi ada 2 baris. Ini baris yang pertama, barisnya terpisah. Nah, dengan 16 kolom. Seterusnya. Ini namanya kolom. Dan ini namanya baris. Jadi nanti kalian tahu nih, kalian bisa menempatkan karakter-karakter yang ingin kalian taruh nanti. Mau ditaruh di sini berarti misalnya kalau mau ditaruhnya di sini nih, berarti nanti kita mau ditaruh di 1, 2, 3, 4 di baris keempat, di kolom keempat di baris mana? Baris pertama atau baris kedua. Nah, nanti kalian bisa rancang untuk kalian nanti tampilkan di sini. Oke? Nah, sekarang kita akan coba dulu untuk merangkai si LCD-nya. Nah, Kak Abdul udah punya rangkaiannya biar nanti gampang. Yang kalian lakukan adalah kalian tuh pertama kali caranya adalah tempelkan semua si pin LCD display yang ada itu ke dalam protoboardnya kalian. Jadi kalau misalnya di sini Kak Abdul udah ada. Nah, ini kayak gini, tinggal dicolok aja, ditekan aja sampai dia terhubung, sampai dia masuk kencang ke dalam. Jadi kalau misalnya susah, pastiin dulu lubangnya. Kalau udah pas, plop gitu, ditekan sampai ke dalam. Kalau udah, baru kalian mulai merangkai, dan merangkainya menggunakan kabel jumper yang male. Nah, gimana skema rangkaiannya? Kabel akan coba jelaskan di dalam aplikasi FreeSync. Nah, ini aplikasi FreeSync-nya Kabel. Ini di sini bisa dilihat ada LCD display, lalu ada potentiometer, potensio nih yang di sini buat ditaruh di mana aja boleh. Yang paling penting kalian ingat kaki-kakinya, mana kaki yang paling tengah, kanan, kiri gitu. Nanti ini diingat. Lalu ada satu buah Arduino ya, Arduino Uno. Nah, cara menghubungkannya yang paling pertama adalah kalian hubungkan dulu 5 voltnya di sini kayak taruh biar lebih gampang. Kalian hubungkan dulu 5 volt Arduino itu ke dalam breadboardnya yang bagian sebelah sini, bagian atas. Jadi ambil 5 volt, ditaruh sebelah sini, gitu. Lalu ambil ground, hubungkan bagian ground dengan ground. Nah, gitu seperti ini. Ini biar kita gampang, yang ground selalu kita berikan dia warna black biar gampang. Yang VCC atau volt kita berikan dia tegangan warnanya merah. Nah, oke. Lalu kita akan menghubungkan pin-pin yang ada nih. Pin-pinnya nih ada banyak nih di dalam LCD yang kamu bisa lihat. Kamu di sini bisa lihat ada VSS, VDD, V0, RS, RW, dan seterusnya sampai A dan K. Nah, kita akan menghubungkan pin itu satu persatu. Kita akan hubungkan VSS. Yang pertama VSS kita hubungkan ke dalam ground.
Jadi VSS kita hubungkan ke dalam groundnya Arduino-nya kita. VSS ini adalah groundnya LCD. Jadi kita hubungkan ini di sini, dihubungkan dia ke ground pertama kali. Nah, lalu di sini ada pin VDD. VDD itu akan kita hubungkan ke dalam 5 voltnya Arduino, ke dalam tegangan 5 volt. Jadi dari sini kita hubungkan dia ke dalam 5 volt. Dan karena dia tegangan, kita ganti dia ke warna merah. Lalu ada pin VO. Nah, V0 ini sebagai kontras adjustment, jadi sebagai pengatur kecerahan. Nah, dia akan dihubungkan dengan kaki tengahnya si potensio yang kita punya. Jadi di sini kita hubungkan dia ke kaki tengahnya potensio. Lalu supaya gampang, akan giniin. Lalu kita kasih dia warna merah. Kita kasih dia misalnya warna kuning. Biar kita gampang. Terus kita masuk ke kaki yang RS. RS itu akan kita hubungkan dia ke kaki digital nomor 7. Jadi dari sini kaki digital nomor 7-nya si Arduino. Nah, kaki digitalnya Arduino. Nah, kita kasih dia warnanya orange. Gitu. Lalu kita hubungkan yang RW, read write, itu kita hubungkan dia ke dalam groundnya Arduino. Ground ke titik ground ini, sorry maaf ya, dihubungkan. Dibikin black. Oke, lalu ke kaki, ini kaki E. Kaki E itu akan kita hubungkan ke pin 6-nya Arduino. Pin digital nomor 6. Oke. Lalu kita masuk D0 ditinggalin, D1 kita tinggalin juga, nggak perlu diapa-apain. D2 juga dilewatin, D3 dilewatin. Nah, kita masuk ke D4. D4 itu akan terhubung dengan pin 5-nya Arduino. Jadi ini tadi D4 akan terhubung dengan pin 5 Arduino. Lalu ada D5. D5 akan terhubung dengan pin 4-nya Arduino. Lalu ada D6. Itu akan terhubung dengan pin 3 digitalnya Arduino. Lalu ada D7 yang akan berhubungan dengan pin digital nomor 2-nya Arduino. Nah, lalu A itu akan kita hubungkan, kaki A itu kita hubungkan ke 5 volt. Nih kaki A itu adalah LED untuk power supply-nya si LED-nya ini nih. Kita hubungkan dia ke 5 volt.
Warnanya kita ganti red. Lalu kaki K kita hubungkan dia ke ground. Nah, kaki K ke ground. Nah, beres di LCD, kita pindah ke potensio. Di potensio, yang bagian sebelah sini, yang kaki sebelah kiri, kita hubungkan dia ke dalam ground. Oke. Nah, kaki yang satu lagi kita hubungkan dia ke dalam 5 volt. Nah, gitu. Nah, jika sudah merangkai seperti ini, maka terjadi seperti ini nih, seperti udah rangkaiannya kabel kayak gini, dihubungkan dengan jumper-jumper, semuanya tadi sesuai dengan skema, maka kita akan langsung masuk ke dalam Arduino yang kita punya. Nah, ini Arduino yang kita punya, lalu kita pertama kali kita untuk bisa mengaktifkan si LCD, ini kita harus memanggil yang namanya library, untuk bisa lebih gampang menggunakan si LCD-nya ini. Nah, jadi kita panggil dulu library-nya. Crash include. Nama library-nya adalah liquid crystal. Ini include liquid tanda buka kurung ya, tapi tanda buka kurung yang tanda lebih kecil. Liquid crystal dot h tutup titik koma. Nggak usah titik koma, sorry. Nah, lalu kita bilang liquid kristalnya yang menjadi LCD-nya itu dinamakan LCD, lalu menggunakan pinnya tadi, pin digital nomor 7, 6, 5, 4, 3, 2. Titik koma. Nah, setelah itu kita masuk ke void setup. Di void setup kita pertama kali meminta dia menaruh kursornya pertama kali di 0,0. Jadi di 0,0. Di 0,0 artinya di baris di kolom 0 baris 0. Jadi supaya kursornya berada di situ. Jadi kita bikin lcd.begin huruf kecil. Oh, pertama kali ini kita bilang lu 16 ini dulu nih. Kita mau bilang bahwa LCD-nya itu adalah LCD 16 kali 2 atau 16 kolom dengan 2 baris. Jadi kita bilang LCD begin 16,2 titik koma, lalu LCD.set kursor di 0,0 titik koma. Lalu LCD print. Kita mau print apa nih? Tulisan apa yang pengen kamu tulis? Misalnya contohnya kalau kabel selamat datang di Diro Academy misalnya. U15. Titik koma. Itu adalah untuk ke baris yang pertama. Untuk baris yang kedua, kabel mau LCD set dulu kursornya lagi di yang baris kedua 0,1. Jadi ke baris yang keduanya. Tadi kan baris 0, sekarang baris yang 1 nih. Terus lcd.print
Misalnya mau dibikin selamat berkarya, titik koma, gitu. Nah, jika sudah, kita masuk ke dalam void loop-nya kita. Nah, di dalam void loop, kita ini maunya, jadi kamu maunya dia bisa bergerak. Tulisannya bisa bergerak, jadi kamu mau bikin LCD scroll display left. Pengennya bergeraknya jadi ke kiri. Scroll display left, titik koma, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Terus kita kasih delay setiap pergerakannya, misalnya 500 supaya masih bisa dibaca. Oke, jika sudah kita save, verify. Oke, jika sudah dikompil, maka kita coba untuk menyalakan si LED-nya. Kita hubungkan Arduino-nya. Kita hubungkan dengan komputer yang kita punya. Oke, jika sudah, kita upload. Nah, bisa lihat di sini sudah mulai keluar tulisannya. Kalau ada tulisan yang nggak keluar, misalnya tulisannya kayak gini nih, jadi nggak kelihatan, itu karena brightness-nya atau itu karena kontrasnya ada yang salah, tingkat kecerahannya. Jadi kamu putar potensio kamu sampai tulisannya jadi bisa keluar. Nah, seperti ini. Kalau terlalu gelap, belakangnya jadi kelihatan. Jadi coba pastiin sampai yang enak dilihatnya. Nggak ada belakangnya yang nggak terlalu muncul, tapi tulisannya masih terus ada. Nah, jadi kalau misalnya itu kalian bisa atur kecerahannya lewat potensio yang kalian punya. Nah, jadi tulisannya kayak gini ya. Selamat datang di Diro Academy U15. Selamat berkarya, belok ke kiri, geser ke kiri, karena tadi kita pakai scroll display left. Kalau kita ganti misalnya, kita ganti deh, misalnya selamat berkaryanya nggak mau yang ratanya nggak mau sama. Jadi yang kalian harus lakukan adalah masuk lagi ke dalam programnya kalian, lalu di LCD print, dia itu akan menampilkan yang ada di sini ya. Jadi tanda kutip itu tidak termasuk. Jadi kalau misalnya kalian mau kayak gitu, kalian tambahkan aja spasinya. Misalnya kalian maunya tulis S-nya ada di bawah kata datang. Misalnya. Nah, ini tinggal di spasi. Terus sampai ke sini. Nah, ini boleh di spasi, boleh tidak yang bagian sebelah sini. Bagian yang ini boleh di spasi, boleh tidak. Lalu misalnya kamu mau gantinya ini jadinya jangan left, tapi jadi right. Oke, kita upload. Nah, kalau sudah kita upload, maka tulisannya jadi berubah. Dan pergerakannya jadi juga berubah ke arah sebelah sana. Di sini bisa dilihat, selamat datang di Diro Academy. Gitu. Dan S-nya itu mulai jadi berubah. S-nya akan berada di bawah huruf D. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalian silakan mau diganti teksnya, mau diganti kecepatannya, mau diganti pergerakannya kanan atau kiri, silakan ya, dicoba-coba. Oke, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang LCD. Silakan dicoba-coba teksnya, displaynya, dicoba juga delay-nya, untuk nanti supaya kalian lebih mengerti dalam menggunakan LCD-nya. Seperti biasa, kalau ada kesulitan atau ada kendala dalam merangkai atau dalam memprogram, jangan lupa untuk langsung bertanya saja kepada tim Diro, atau kalian bisa list dulu pertanyaannya untuk nanti kalian tanyakan di kelas online yang akan kita jalankan bersama. Oke? Bye!